Menempel. Senyum cerah nampak sangat terlihat di wajah Alexo. Dia sudah lupa dengan apa yang direncanakan kemarin. Baru ingat pun percuma toh, uangnya bukan uang orang lain. Kali ini Alexo membiarkan tapi tidak untuk kedepannya. Jika tidak bukan hanya ketiga anaknya, tapi juga dirinya akan mendapat ceramah dadakan. Entahlah mau marah pun dia adalah istri kesayangannya. Kalau tidak bisa-bisa setiap malam berakhir dia tidur di kursi sofa panjang. Sampai di kantor, Alexo menjadi pusat perhatian. Mereka masih tidak percaya bahwa si om mereka berubah menjadi lebih baik, meski tetap dengan datar dan dinginnya, terkecuali orang yang mengusik ketenangannya pasti akan ditindas habis. Pagi, bos. Pagi, jawab Alexo dengan tersenyum. Ada angin apa sih bos yang dingin dan datar ini tersenyum pagi-pagi? Dapat jatah lebih ya bos? Arya menaik turunkan alisnya menggoda Alexo. Jomblo dilarang ikut campur, lagian percuma aku cerita kalau pada akhirnya kamu gak bisa praktekin. Tunggu, kamu nikah baru aku ceritakan. Sekarang lebih baik bacakan jadwalku hari ini mumpung moodku sedang baik. Jadi akan aku kerjakan semuanya hari ini hingga semua pekerjaan selesai. Perintah Alexo. Nah, ini baru bosku. Tidak ada lagi pekerjaan yang menghalangi, sungguh Arya sangat senang. Dari dulu kamu memang cuma bawaanku, ejek Alexo dengan wajah datarnya. Cak, terserah bos lah, yang penting hari ini semua pekerjaan selesai sebelum bos pulang. Cuk Arya tidak masalah hari ini dia ditindas karena sudah biasa, asal semua pekerjaan selesai dan tidak dilimpahkan padanya. Kemudian Arya membacakan jadwal hari ini hingga sore, serta untuk segera menandatangani beberapa berkas. Setelah itu Arya kembali ke ruangannya, mengerjakan pekerjaannya sendiri. Sambil tersenyum, sudah ada rencana di otaknya yang harus segera dia laksanakan. Hai, Hup, Lexa menghela napasnya pelan, menelungkupkan kepalanya di atas meja. Bosan tentu saja, bangku di sebelahnya kosong karena pemiliknya sudah pindah ke luar negeri sana. Tidak ada yang bisa diajak berbicara, seolah malas untuk bergabung dengan yang lain, apalagi yang mereka bicarakan tidak berguna, apalagi untuk dirinya yang mudah bosan itu. Kakak, bosan kak, cari teman sana. Tidak selera dengan yang lain, ayo dong kak, buat aku tidak bosan. Keluh Lexa lagi di dalam pesannya. Terserah kakak sibuk. Kakaknya nyebelin? Kirim lagi namun Alex hanya membaca dan tidak menjawab. Lexa memasukkan kembali iPad-nya ke dalam tas serta menelungkupkan kepalanya di atas meja. Hari-hari yang akan dia lalui ke depannya akan terasa sangat sepi. Apa aku pindah ke sekolah kakak ya? Tidak. Aku kan mau belajar mandiri, aku tidak mau terus bergantung dengan kakak, apalagi harus menyusahkannya tidak mungkin. Gumamnya lagi sangat pelan, bahkan teman-teman sekelasnya merasa heran dan tidak berani untuk sekedar bertegur sapa atau mendekat. Entahlah, Lexa yang cuek atau mereka memang sengaja karena kecuekan Lexa. Sedangkan di sisi lain, Alex menghela napasnya pelan, antara senang dan juga sedih. Senang karena Lexa akan lengket padanya. Lagi sedih karena adiknya itu tidak mempunyai teman lagi. Meski dia sudah menyuruhnya namun adiknya menolak. Sangat sulit untuk mendekati adiknya kalau bukan dia sendiri yang berinisiatif ingin berteman. Pasti harinya di sekolah kesepian, apalagi dia mudah bosan jika hanya berdiam diri, batin Alex. Alex memasukkan iPad-nya tanpa membalas pesan adiknya. Karena pelajaran akan segera dimulai jadi dia fokus belajar. Meski pelajaran itu sudah pernah dia pelajari secara otodidak karena dia suka membaca. Mungkin untuk lebih memahami isi pelajaran itu sendiri dan bisa diterapkan nantinya. Semua orang berkumpul untuk makan malam bersama. Ini rutin dilakukan mengingat setiap hari semua orang sibuk dengan aktivitas masing-masing. Mereka semua makan dengan tenang hingga mereka semua pun selesai makan. Malam setelahnya mereka akan berkumpul seperti biasa di ruang keluarga. Meski hanya sebentar sebelum mereka semua beristirahat tidur. Pria membawa teh hangat dan juga beberapa cemilan di piring dari dapur, meletakkan cemilan di atas meja dan menyodorkan satu persatu minuman ke semua orang. Makasih Hani, makin cantik deh. Lembut Alexo yang disambut senyuman manis oleh pria.
Gombal? Terserah, yang penting aku cinta kamu. Semua yang aku ucapkan tidak pernah bohong. Alexo menarik tangan pria, mendudukkannya di sebelah, memeluk posesif, dan mencium kening pria di depan semua orang. Dia tidak peduli meski ada semua orang termasuk sekembar dan si bungsu yang sedang bermain di karpet. Haduh kak, jangan mencemari mata Peli yang masih polos ini. Ucap Peli merasa cengong melihat adegan romantis di depannya, apalagi kakaknya itu bucin tingkat dewa. Makanya nikah biar tidak tercemar tuh mata. Lagian sok gengsi, baru nanti dipepet sama cewek lain baru menyesal. Iska, doain yang baik-baik kek. Kalau Peli jomblo nanti kakak juga yang susah dan repot. Itu urusanmu. Cak, lihat saja jika Peli masih jomblo, Peli akan menempel pada kakak ipar setiap hari. Tidak bahkan tiap menit dan detik pun akan Peli tempeli. Iya kan kakak ipar? Ancam Peli sekaligus mencari pembelaan, sedangkan yang lain hanya terkakak sambil menggelengkan kepala dengan kelakuan dua saudara itu. Tentu, singkat pria tersenyum dengan alisnya yang naik turun ke arah Alexo. Hani, rengek Alexo seperti anak kecil melebihi ketiga anaknya yang masih kecil. Bagus kakak ipar, terbaik, senyum Peli mengembang. Tidak, jika Peli terus menempel pada istriku, anakondaku akan menjadi lapuk karena tidak bisa masuk ke sarangnya, tidak bisa dibiarkan. Aku harus melakukan sesuatu agar si Arya cepat-cepat melamar adik laknatku ini. Batin Alexo mengatur napasnya, menetralkan emosinya jika sudah menyangkut istrinya. Dia tidak bisa dan hanya bisa pasrah saja. Hani, rengek Alexo lagi. Apa? Pria melotot. Tidak apa-apa, pasrah Alexo. Kakak, apa aku bilang kakak ipar akan membelaku? Rasakan, di bawah sana kan kedikinan ke depannya. Bisik Peli tepat di telinga Alexo pelan. Tidak akan kubiarkan, dengusnya pelan. Semua orang tersenyum tanpa mau ikut campur dengan perdebatan kedua saudara itu. Setelah mereka semua kembali ke kamar masing-masing, tentu saja sesuai dengan apa yang Peli katakan, dia benar-benar menempeli pria, dan Alexo hanya bisa pasrah saja tidur di kamarnya sendirian. Sedangkan prianya setuju saja sekaligus mengistirahatkan diri dari dunia perkasuran yang bisa setiap hari pada saat malam dilakukan atas permintaan dari sang suami.